Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, good morning. How are you today? Hopefully we are safe and sound. Okay solih-solihah, today we will continue to our lesson. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, solih-solihah, sekarang kita akan memurojaahkan hadis kita yang ketiga, yaitu tentang hadis tentang ciri kesombongan. Al-kibru batorul haqqi wa khamtun nas. Al-kibru batorul haqqi wa khamtun nas. Sekali lagi ya. Al-kibru batorul haqqi wa khamtun nas. Al-kibru batorul haqqi wa khamtun nas. Al-kibru batorul haqqi wa khamtun nas. Sekali lagi ya. Al-kibru batorul haqqi wa khamtun nas. Artinya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Well, solih-solihah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pertama kita, yaitu mata pelajaran matematika, yaitu tentang membandingkan bilangan cacah sampai dengan 100. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan. Ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Nah, kita diminta untuk mengurutkan bilangan di sini dari yang terbanyak sampai yang paling kecil. Caranya untuk mengurutkan beberapa bilangan ini dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada angka 362 kotak makanan, 356 kotak minuman, 348 botol air mineral. Jika kita lihat 362 ini, jika kita uraikan menjadi 300 ditambah 60 ditambah 2. Kemudian 356 ini jika kita uraikan menjadi 300 ditambah 50 ditambah 6. Kemudian 348 jika kita uraikan menjadi 300 ditambah 40 ditambah 8. Nah, jika kita lihat nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama ya, yaitu 300. Jika sama, kita lihat ke nilai puluhannya. Nah, nilai puluhannya itu tidak sama, yaitu ada yang 60, ada 50, dan ada 40. Jadi, kita bisa mengurutkan nilai puluhannya dari mulai yang terkecil atau nilai yang terbesarnya. Kalau kita ambil dari yang terkecilnya, yaitu 40, 50, dan 60. Jadi, jika kita mau mengurutkan urutan bilangannya dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 348, 356, dan 362. Nah, jika ustazah tanya nih, urutkan bilangannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kalau yang terbesarnya apa tadi? 60, 50, dan 40. Jadi 362,
356, dan 348. Nah, sekarang kita coba soal latihan berikut. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nomor 1, 623, 437, dan 735. Jika kita urutkan, kita lihat di nilai ratusannya. Nilai ratusan yang terbesar di sini adalah 735. Jadi, yang pertama adalah 735, 623, dan 437. Nomor 2, 345, 967, dan 464. Kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi nilai yang terbesarnya nomor 2 adalah 967, 464, dan 345. Oke, soal selanjutnya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nomor 1, 352, 347, dan 375. Mana angka yang terkecil? Di nomor 1 ini, kita lihat dari ratusannya. Ratusannya sama-sama angka 300. Kemudian kalau sama, kita lihat di angka puluhannya. Di angka puluhannya, yang urutan pertama ada 50, 40, dan 70. Jadi, nilai puluhan yang terkecil adalah 40. Jadi, untuk nomor 1, nilai yang terkecilnya adalah 347, 352, dan 375. Kemudian nomor 2, ada angka 353, 367, dan 446. Mana angka yang paling kecil? Angka yang paling kecil terdapat pada 446. Kalau kita lihat di sini angka ratusannya sama-sama 400 ya, solih-solihah 400, 400, 400. Nah, kemudian kalau ini puluhannya 50, 60, dan 40. Jadi mana yang paling kecil? Iya, ada yang di 40. Jadi kita masukkan yang paling kecil adalah 446, 453, dan 467. Oke, solih-solihah. Jadi untuk mencari urutan suatu bilangan, kita lihat terlebih dahulu dari nilai ratusannya, baru kita bandingkan puluhannya. Jika masih sama di puluhannya, baru kita bandingkan pada satuannya. Mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Nomor 1 ini, jumlah kubusnya ini ada 100,07. Jadi dibaca 107. Kemudian yang kedua ada 110 dan 2. Jika kita baca menjadi 112. Yang terakhir ada 100, 0, dan 3. Jika dibaca menjadi 103. Urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar sampai terkecil dengan teliti. Jika kita lihat dari ratusannya, angkanya sama-sama 100. Kemudian kita lihat dari puluhannya. Puluhannya ada 0, 10, dan 0. Jadi mana yang angka yang paling besar? Iya, ada di angka 10. Jadi urutannya adalah 112, 107, dan 103. Oke, solih-solihah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda. Nah, di sini ada suatu bacaan yang akan kita bacakan sama-sama ya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama.
Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, dari teks tadi kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah simpai itu? Tadi dikatakan simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nomor 2, bagaimana bentuk simpai itu? Bentuk simpai adalah seperti lingkaran. Nomor 3, terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai terbuat dari rotan. Nomor 4, bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkannya dengan memutarkan simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, setelah membaca teks tadi, sekarang kita akan mendeskripsikan suatu ciri-ciri benda. Nah, di sini ada sebuah gambar, dan gambar ini akan kita deskripsikan bagaimana ciri-ciri benda ini. Oke, pertanyaan pertama, nama benda ini adalah simpai. Wujudnya adalah padat. Jadi wujud benda itu ada padat, cair, dan gas ya, soli-soliha. Jadi untuk simpai ini wujudnya adalah padat. Kemudian permukaan simpai ini jika kita pegang, yaitu permukaannya halus. Permukaan terbagi menjadi dua, permukaan yang halus dan permukaan yang kasar. Nah, untuk simpai, dia memiliki permukaan yang halus. Kemudian warnanya simpai ini berwarna-warni, ada warna merah, kuning, biru, dan hijau. Kemudian bentuknya adalah seperti lingkaran. Nah, soli-soliha, baiklah, itu saja video pembelajaran dari Ustazah pada pagi hari ini. Marilah kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.